penyidik dari Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya sejak tanggal 24 Maret atau 40 hari ke depan hingga tanggal 2 Mei telah melanjutkan atau melakukan perpanjangan penahanan terhadap kedua tersangka, saudari NM dan saudara IM. Ya, ini merupakan mekanisme atau tahapan proses penyidikan sebagaimana diatur di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tentang proses yang di beberapa bagian dalamnya adalah tentang tahapan proses penyidikan. Saya mau minta pendapat semua ahli hukum di seluruh Indonesia. Atas dasar apa Nikita Mirzani harus ditahan? Atas dasar apa? Karena undang-undangnya KUHP jelas-jelas menyebutkan kalau di bawah 5 tahun tidak bisa ditahan. Tolong dijelaskan oleh pihak kejaksaan kepada publik pasal berapa yang dituduhkan sehingga bisa ditahan. Dan juga tolong pendapat para ahli hukum. Pendapat para ahli hukum atas kejadian ini. Kapan? Sampai kapan negara ini akan jadi benar? Hukum dipermainkan. Masa hukum kita bukan berdasarkan undang-undang, tapi berdasarkan pesanan, koordinasi, pakai pasal koordinasi. Saya pengen minta Pak Kapolda itu memerintahkan penyidik untuk mempublish apa isi dari skincare itu, komposisi seperti apa, sehingga kok bisa si Nikita Mirzani masuk, sedangkan di satu sisi Reza Gladys ini tidak diungkap dari skincare itu apa kejadiannya. Pasti kan ada nggak beres ini. Minggu yang lalu Miss Gosip udah menginformasikan bahwa penahanan Nicky Bull akan ditambah 40 hari ke depan ya. Tetapi pengikut Nicky Bull enggak mau menerima fakta. Nah, hari ini PMJ mengumumkan bahwa penahanan si Nicky Bull akan diperpanjang 40 hari ke depan. Nah, sekarang terbukti tidak? Fakta tidak? Lalu 2 hari yang lalu Miss Gosip menginformasikan bahwa keuangan si Nicky Bull ini akan mulai merosot alias miskin gitu ya. Nah, ada pengikut Nicky Bull tantrum tidak terima. Nah, sekarang kalian saksikan aja episode berikutnya tentang Nicky Bull ya. Contoh Nikita Mirzani dengan orang yang ingin produknya tidak digembar-gemborkan ke publik, sehingga berusaha menutup daripada mulut Nikita Mirzani melalui asistennya. Nah, ini siapa aja bisa terjadi. Jadi bukan hal yang memang naif. Justru yang kita pertanyakan sang pelapor itu, kenapa dia melakukan dugaan yang memang mengakibatkan Nikita Mirzani dituduh melakukan pemerasan, pengancaman, TPPO. 4M. 4M besar sekali, dan itu harus didalami oleh pihak penyidik. Maksud tujuan si pelapor menyerahkan uang tersebut. Buat apa ya? Namun di balik itu pura-pura sebagai korban pemerasan. Wow, nggak habis pikir. Karena pidana itu bisa dipidana kalau memang ada mens rea. Tapi kalau seorang Nikita itu memang dia sering membantu masyarakat untuk mengedukasi agar tidak terjebak satu produk kosmetik, itu kan bagus. Lo pengikut Nicky Bull kan? Ngapain lo lihat-lihat gue? Ngapain? Lo mau cari informasi tentang Nicky Bull? No, sini gue kasih tahu ya. Itu masa tahanan 20 hari si Nicky Bull akan segera berakhir. Tepuk tangan dong yang meriah dong. Tapi jangan senang dulu. Karena apa? Karena akan ada 40 hari ke depan masa tahanan berikutnya agar dapat
dilimpahkan ke pengadilan. Jadi proses 40 hari itu adalah untuk melengkapi data bukti semuanya ya geng. Jadi junjungan lo berharap cepat-cepat ke pengadilan lah. Kalian masih main nyerang-menyerang di sini. Wah, mana main. Awas lo, junjungan lo itu akan membusuk di buih ntar. Udah, nggak usah senang-senang dulu. Nih suara gue meletup ini sampai di... Nggak usah senang dulu, penahanannya itu menjadi 40 hari ya. Itu artinya biasanya nih ya, proses penyidikan ataupun barang buktinya itu belum tentu akurat di persidangan. Jadi masih dicari celah nih ya kan. Berarti kan dengan kata lain itu belum akurat menurut saya gitu. Atau bisa jadi ini persidangan diundur-undur agar apa? Agar mereka ini, si Nikmir dan Mail itu ditahan-tahan lama-lama nih sama si Bawang. Ya kita kan nggak tahu ya, itu kan antara urusan mereka lah ya. Tapi yang pasti after persidangan dor. Jadi nggak usah pada senang dulu, nggak usah pada hore gitu. Udah kayak ini aja ngerayain birthday party gitu kan. Nanti kalau udah persidangan, after persidangan baru tuh dikoreksi lagi. Ingat ya, berkas belum tentu terbukti benar dan lain sebagainya. Ini masih tahap proses penyidikan. Penahanan Nikita Mirzani ditambah jadi 40 hari sampai tanggal 2 Mei. Wah, karena memang masih tahap penyidikan, ya sudah, kita percayakan saja kepada Polri, dan semoga NM sehat selalu di sana. Tidur pulas. Buat yang pendukungnya Nikmir ataupun tidak, dari alam nyata ataupun alam yang lainnya, buat seluruh netizen Indonesia, ya lupakan sedikitlah the power of Nikita Mirzani ya. Ingat pesan dari Mbak Dawiyah ini, serius loh. Nanti Niki ditahan loh, apa tanggapannya? Buat perempuan kuat seperti Niki, sepertinya itu jadi semangat terus ya Niki. Gak apa-apa dong, yang penting buat kalian para netizen Indonesia, jangan pernah lupakan 3 kasus korupsi terbesar di Indonesia: Pertamina, Antam, LPEI. Itu juga jangan lupain, kawal terus sampai masuk jeruji besi. Jangan yang kecil-kecil aja yang diurusin, yang gede-gedean dong harus banding. Jangan runcingnya tuh ke bawah, jangan kayak gitu Indonesia. Tolong ya, tolong. Capek lah aku ngeliatnya ya. Buat Niki, you a strong woman, so keep shining. Wah, keren nih polisi-polisi zaman sekarang. Gerakannya cepet banget. Tapi nih Pak, saya mau nanya di luar konteksnya ini tapi masih berkaitan kasusnya. Katanya denger-denger nih Pak, ada yang lagi ngajuin diri untuk penangguhan penahanan. Itu bener apa enggak Pak? Tentunya nggak akan ada asap kalau nggak ada api Pak. Jadi kita butuh konfirmasi dulu nih, apakah benar adanya penangguhan penahanan. Itu yang pertama. Yang kedua, laporannya Doktif Pak. Karena seingat saya nih Pak, kalau nggak salah juga duluan laporannya Doktif deh Pak. Dan ini kenapa cepet banget gitu laporannya? Begitu sih Pak. Nggak ada update laporannya si Doktif ini Pak. Bingung saya Pak. Jadi sebagai masyarakat saya menanti nih justru nih laporannya Doktif. Ini udah sampai mana nih Pak? Karena kasihan nih Doktif nih, udah diserang kanan kiri. Begitu Pak ya. Hari ini Polda Metro Jaya mengumumkan bahwa penahanan Nikita Mirzani dan Mail diperpanjang 40 hari ke depan guna melakukan pendalaman dan melengkapi berkas perkara. Jadi banyak teman kita yang bertanya guys, bukankah sebelumnya pengacara pelapor dan kepolisian sudah menyatakan bahwa bukti dalam kasus ini cukup kuat? Lalu mengapa mereka sekarang disebut masih perlu pendalaman? Jadi gini guys, dalam sistem hukum pidana ada beberapa hal yang menurut saya bisa menjelaskan perubahan ini. Yang pertama adalah adanya perbedaan standar antara penyidik kepolisian dan kejaksaan. Jadi polisi bisa saja merasa bukti sudah cukup untuk menetapkan Nikita Mirzani dan Mail sebagai tersangka. Tetapi ketika berkas diserahkan ke jaksa, bisa jadi masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Kemudian jika jaksa menilai ada yang kurang, mereka akan mengembalikan berkas P19 agar polisi melengkapinya sebelum bisa dinyatakan siap untuk sidang atau P21.
Kemudian alasan kedua kemungkinan adanya dinamika dalam proses penyidikan. Kasus ini kan bisa saja berkembang guys, bisa muncul bukti baru, saksi tambahan, atau mungkin ada aspek yang perlu diperjelas dari sisi hukum. Misalnya, apakah unsur pemerasan benar-benar terpenuhi? Apakah ada faktor lain yang bisa memperkuat atau justru melemahkan kasus ini? Nah, alasan terakhir menurut saya kemungkinan ada faktor opini publik dan tekanan dari media. Dalam kasus-kasus besar seperti ini guys, seringkali ada perbedaan antara pernyataan ke media dan proses hukum yang sebenarnya. Jadi kadang ada narasi yang disampaikan lebih untuk membangun opini publik. Tetapi dalam praktiknya guys, penyidikan tetap harus mengikuti proses hukum yang berlaku. Ya, jadi walaupun sebelumnya ada klaim bahwa bukti sudah kuat, faktanya sistem peradilan pidana kita memiliki tahapan yang ketat. Jika dalam 40 hari ke depan berkas ini masih dianggap kurang, maka menurut saya kemungkinan kasus ini bisa berlanjut lebih lama atau mungkin justru berujung pada pembebasan. Jadi bagaimana menurut kalian?